Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus kucurkan dan berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi sebab kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab bertambahnya karunia dan keutamaan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan orang-orang beriman kita ini termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian Kitabul Jami' yang saat ini sedang kita simak dan dengarkan bersama, kita akan melanjutkan pembahasan dan kita masuk pada kajian yang baru, pembahasan yang baru dari Kitabul Jami' karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Setelah kita menyelesaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab Al-Bir Was-Silah, pembahasan tentang kebaikan dan silaturahim, kita masuk pada bab yang baru dari kitab ini, yaitu Kitabu Az-Zuhud wal Wara', pembahasan tentang zuhud dan wara' di dalam agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas salah satu di antara hadis yang diriwayatkan di dalam pembahasan ini, terlebih dahulu kita ingin memahami apa makna daripada zuhud dan wara'. Di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai sarana untuk menguji umat manusia. Dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada umat manusia tentu saja beragam. Ya, terkadang ujian itu datang dalam bentuk cobaan, dalam bentuk hal-hal yang kita tidak sukai, dan terkadang juga ujian tersebut datang dalam bentuk hal-hal yang kita sukai. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami menguji kalian wahai umat manusia dengan keburukan dan kebaikan, dengan hal-hal yang tidak disukai dan hal-hal yang disukai, sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk fitnah kepada umat manusia. Oleh karena itu dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagian dunia yang Allah berikan kepada kita adalah salah satu di antara bentuk, salah satu di antara wajah, salah satu di antara konsep ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Sedangkan bentuk yang lainnya, bentuk yang satunya adalah ketika Allah memberikan cobaan, musibah, bala bencana kepada seorang manusia, maka itu adalah bentuk yang lain, bentuk yang kedua dari bentuk-bentuk ujian dan fitnah kepada umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi dua bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, kepada umat manusia dalam kehidupan dunia ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memiliki dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat puji bagi mereka yang memilikinya. Sifat yang pertama adalah sifat zuhud, dan sifat yang kedua adalah sifat wara'. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Para ulama kita berbeda pendapat tentang definisi daripada sifat zuhud dan wara' ini. Di antara mereka ada yang mengkaitkan antara zuhud dan wara' ini dengan bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Ketika Allah memberikan bagian nikmat duniawi, maka sikap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk kita lakukan adalah bersikap zuhud terhadap nikmat-nikmat duniawi tersebut. Sedangkan ketika yang datang kepada kita adalah ujian duniawi, yang datang adalah hal-hal yang tidak kita senangi, hal-hal yang tidak kita sukai, maka disinilah sifat wara' itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menyikapi nikmat duniawi, maka Nabi perintahkan kepada kita untuk bersikap zuhud. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian duniawi, maka Nabi SAW perintahkan kita untuk bersikap wara'. Kemudian di antara ulama kita ada juga yang menjelaskan bahwa zuhud dan wara' ini, kalau kita ingin melihat konsep yang lebih jelas dalam aplikasi dan pengamalan dua sifat yang mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan bahwa zuhud itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba, segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba atau hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang hamba karena dia khawatir jangan sampai itu tidak mendatangkan manfaat bagi dia dalam kehidupan akhirat. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu dari kehidupan dunia ini karena dia khawatir bahwa hal-hal tersebut itu tidak akan mendatangkan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan akhiratnya. Sedangkan wara' adalah kebalikannya. Ya, wara' itu adalah sifat meninggalkan sesuatu karena dikhawatirkan akan mendatangkan mara bahaya dalam kehidupan akhirat. Namun konsep yang serupa antara zuhud dan wara' ini pemirsa sekalian, bahwa kedua-duanya bermakna meninggalkan sesuatu. Ya, kedua-duanya bermakna meninggalkan sesuatu. Orang yang zahid, orang yang ahli zuhud, artinya dia meninggalkan kebanyakan nikmat-nikmat duniawi karena dia khawatir jangan sampai nikmat-nikmat duniawi ini tidak mendatangkan manfaat dan maslahat bagi kehidupan akhiratnya. Namun konsep yang dia lakukan adalah bentuk ibadah yang dia lakukan melalui zuhud ini adalah meninggalkan nikmat-nikmat duniawi tersebut. Ya. Sedangkan ketika seseorang itu bersikap wara' dalam kehidupan dunia ini, maka wara' itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan kalau dia mengerjakannya maka itu akan mendatangkan mara bahaya bagi dia dalam kehidupan akhirat. Nah, dari sini pemirsa sekalian, kita bisa memahami ada unsur persamaan dan perbedaan antara sifat zuhud dan wara' itu, bahwa dilihat dari persamaannya, maka zuhud dan wara' kedua-duanya adalah sikap meninggalkan sesuatu. Ya, jadi zuhud dan wara' adalah sikap meninggalkan sesuatu. Nah, persoalannya, perbedaan yang muncul kemudian adalah apa yang ditinggalkan. Ya, ketika seseorang itu dikatakan dia ahli zuhud dan ketika seseorang dikatakan dia ahli wara'. Ya, maka orang yang ahli zuhud ini pemirsa sekalian, dia meninggalkan segala sesuatu ya dari kehidupan dunia ini karena dia khawatir bahwa kalau dia mengambil hal tersebut, dia mengambil bagian dalam kehidupan dunia tersebut, maka dia khawatir hal-hal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat bagi dia sehingga dia tinggalkan. Ya. Dan sebaliknya, ya, kalau kita berbicara tentang ahli wara', seseorang yang wara' dalam kehidupan dunia ini artinya dia meninggalkan segala sesuatu dari kehidupan dunia ini karena dia khawatir jangan sampai hal tersebut kalau dikerjakan maka itu akan mendatangkan mudarat bagi dia. Makanya saya selalu mengatakan berbicara tentang masalah zuhud dan wara' ini, kalau kita berbicara tentang zuhud maka selalu dikaitkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kita. Sedangkan berbicara tentang masalah wara', maka kita berbicara tentang hal-hal negatif yang membahayakan kehidupan akhirat kita. Hal-hal yang bersifat mudarat, hal-hal yang bersifat
merendahkan dan menjatuhkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sebagian atau secara keseluruhan dari ganjaran pahala yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sifat zuhud dan wara' ini adalah dua sifat yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya sangat memuji orang-orang yang bersifat zuhud dan wara' di antara para sahabat beliau, termasuk Allah Subhanahu wa taala juga banyak memuji orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia ini, orang-orang yang wara' dalam kehidupan dunia ini, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang saleh, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewariskan surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau dalam pembahasan zuhud dan wara' ini adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal dalam agama Islam telah jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram di dalam agama Islam juga telah jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Kata Nabi, dan antara perkara yang halal dan yang haram ada persoalan perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang samar-samar ini, perkara yang berwarna abu-abu ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak memahami persoalan tersebut. Kemudian kata Nabi, "Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar-samar ini, yang tidak jelas ini, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang melakukan terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Kata Nabi, seperti seorang penggembala kambing, kalau dia menggembalakan kambingnya di area terlarang atau di sekitar area terlarang, maka bisa dikatakan dia akan masuk ke dalam area terlarang tersebut. Kemudian kata Nabi, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya setiap raja, setiap pemimpin, setiap penguasa memiliki batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa batasan-batasan Allah dalam kehidupan dunia ini, sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai pencipta alam semesta ini, adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam diri seorang manusia ada segumpal daging. Kalau seandainya dia baik, maka baik juga seluruh tubuh tersebut. Dan kalau buruk segumpal daging itu, maka akan buruk juga seluruh tubuh tersebut. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ciptakan kepada kita. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan tentu saja hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang agung yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan dan ajarkan kepada kita. Mengapa? Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini adalah salah satu di antara 4 hadis yang mana agama Islam berputar di tengah-tengahnya. Di antaranya hadis yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, hadis yang berbicara tentang persoalan niat, maka ini adalah hadis yang paling urgen, yang paling utama, yang berbicara tentang persoalan hal-hal yang berbau rohani, ya. Kemudian persoalan niat kita, persoalan diterima atau tidaknya amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang berbicara tentang persoalan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amrin setiap perkara laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
yang tidak ada contohnya dari agama kami, kata Nabi SAW, maka dia adalah tertolak. Dan ini berbicara tentang persoalan pelaksanaan ibadah, pelaksanaan syariat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, pemirsa sekalian, adalah hadis yang kita bahas ini, yaitu hadis yang berbicara tentang persoalan muamalah. Ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat, dan seterusnya. Nah, ini adalah hadis yang berbicara tentang persoalan muamalah, ya, berbicara tentang persoalan yang kebanyakannya di dalam agama kita dihukumi sebagai sesuatu yang dibolehkan. Berbicara tentang masalah muamalah, pemirsa sekalian, maka hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebaliknya, berbicara tentang persoalan ibadah kepada Allah, maka hukum asalnya adalah at-tahrim, yaitu pengharaman, sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kebolehan dan pensyariatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba mengkaji sedikit demi sedikit hadis Nabi SAW yang mulia dan agung ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kata Nabi, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Maknanya apa? Bahwa agama kita, pemirsa sekalian, telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih, dan telah datang ijma' para sahabat Nabi SAW dan para ulama kita, serta qiyas yang dilakukan oleh para ulama kita yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama kita dan perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Segala sesuatu yang dihalalkan di dalam agama kita, maka hukum asalnya, pemirsa sekalian, hukum asal segala sesuatu adalah al-hillu wal ibahah, yaitu kebolehan, silahkan kita mengambilnya, silahkan kita melakukan dan memanfaatkannya, selama dia masuk dalam ranah muamalah, selama dia masuk dalam perkara duniawi, maka silahkan, sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Ya, maka hukum asal segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini adalah boleh, dan dia adalah sesuatu yang halal, kecuali ada dalil dari agama kita yang menjelaskan tentang keharamannya. Nah, sebaliknya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang haram itu telah dijelaskan juga di dalam agama kita, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam hadis Nabi yang sahih, dan apa-apa saja yang diijma'kan oleh para sahabat Nabi dan para ulama kita terdahulu. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang telah jelas di dalam agama kita. Sebagai contoh, Allah melarang kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Allah melarang kita untuk melakukan kesyirikan. Allah melarang kita untuk melakukan kekufuran. Allah melarang kepada kita untuk berbuat durhaka kepada orang tua kita. Allah melarang kita untuk memutuskan tali silaturahim kita, dan seterusnya. Maka perkara-perkara yang diharamkan seperti ini, hal-hal yang dilarang seperti ini dalam agama kita adalah sesuatu yang sudah jelas dari sisi pendalilannya, disebutkan baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih, ataupun dari ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan orang-orang atau para ulama salafus saleh setelah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, persoalan halal dan haram di dalam agama kita adalah sesuatu yang jelas. Ya, adalah sesuatu yang telah didatangkan dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih, ijma' dan qiyas yang dilakukan oleh para ulama kita. Nah, tersisa persoalan-persoalan yang kemudian belakangan datang, persoalan-persoalan yang masuk dalam kategori nawazil, persoalan-persoalan yang baru terjadi beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau persoalan-persoalan yang belum diketahui dasar hukumnya, karena dia adalah masuk dalam kategori nawazil atau perkara yang kontemporer. Ya, baik itu terjadi di masa dahulu ataupun yang terjadi di masa saat ini. Ya, karena selama seorang itu berada di sebuah zaman, maka selalu saja pasti ada perkara-perkara yang baru saja terjadi, belum pernah terjadi di masa dahulu, belum pernah terjadi di masa Nabi dan para sahabat, dan belum pernah terjadi di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya, sehingga perkara yang kontemporer ini bisa masuk dalam urusan yang mustabihat, yang samar-samar, karena belum diketahui dalilnya yang sahih dan sharih, baik itu dalil yang sahih dan dalil yang jelas. Ya, apakah
persoalan ini dihukumi sebagai sesuatu yang boleh atau dia dihukumi sebagai sesuatu yang tidak boleh. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai perkara yang mushtabihat. Namun Nabi kita Muhammad SAW, pemirsa sekalian, menjelaskan bahwa perkara yang samar-samar ini, yang tidak diketahui ini dalam agama kita, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah, di sini ada isyarat bahwa setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang masa-masa zaman-zaman di mana agama ini, agama ini, ilmu Islam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit akan tergerus, sedikit demi sedikit akan menghilang, sedikit demi sedikit akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya diangkat oleh Allah? Dengan diwafatkannya para ulama dan orang-orang yang mengajarkan agama Islam. Ketika mereka, para ulama tersebut, telah diwafatkan oleh Allah, maka sebagian ilmu yang telah mereka ajarkan kepada manusia tetap ada, dan sebagian lagi ilmu yang belum sempat mereka ajarkan dan mereka mengetahuinya, ya, maka sebagian ilmu itu akan mati bersama dengan wafatnya para ulama tersebut. Nah, di sini ada isyarat dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat itu kebanyakan manusia tidak mengetahui urusan itu. Menjelaskan kepada kita bahwa ilmu nanti di akhir zaman setelah wafatnya Nabi SAW itu semakin sedikit, semakin berkurang. Yang muncul, yang banyak itu adalah kejahilan. Ya, oleh karenanya para ulama kita menjelaskan persoalan mustabihat, masalah yang samar-samar ini, perkara yang syubhat ini, pemirsa sekalian, yang belum diketahui halal haramnya, ini kembali kepada pemahaman dan keilmuan setiap orang. Ya, boleh jadi ada satu masalah yang menurut saya perkara yang syubhat, tapi menurut orang yang lain itu bukan syubhat. Ya, menurut sebagian besar umat Islam, kebanyakan kaum muslimin, dia adalah perkara yang syubhat, tapi menurut ulama tertentu dia bukan perkara syubhat. Kenapa pemirsa sekalian? Karena ini kembali kepada pemahaman seseorang terhadap agama Islam. Ketika dia faham dengan baik ajaran agama Islam ini, dia banyak membaca, dia banyak menghafal dan sebagainya, dan dia fahami secara keseluruhan, ya, secara umum ajaran agama Islam ini, maka perkara-perkara syubhat yang baru terjadi di masa ini, masalah-masalah kontemporer dan nazilah ini dapat difahami hukumnya karena kita mengetahui kaidah-kaidah umum di dalam agama kita. Adapun mereka umat Islam yang tidak memahami kaidah-kaidah tersebut, adapun umat Islam yang tidak terlalu banyak mendalami ajaran agama Islam, ya, hanya sebatas apa saja yang diamalkan, ibadah sholat, puasa dan sebagainya, dan tidak berupaya untuk mempelajari agama Islam dari sumbernya yang asli, dari Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat dan sebagainya, maka mereka lah yang paling besar kemungkinan tidak memahami perkara syubhat yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam hadis ini untuk bersikap wara'. Nabi ajarkan kepada kita melalui hadis ini menghadapi perkara-perkara syubhat, masalah-masalah yang kita tidak tahu apa hukumnya, apakah dia halal, apakah dia haram, apakah dia boleh atau tidak boleh, apakah dia mubah atau makruh dan sebagainya. Maka Nabi ajarkan kepada kita untuk bersikap wara'. Bersikap wara' artinya, pemirsa sekalian, adalah meninggalkan perkara syubhat. Ya, nah inilah yang kita maksud tadi, pemirsa sekalian, bahwa ketika ada sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini dan kita belum tahu apa hukumnya, kita tidak tahu apa ini halal atau haram, apa ini mandub atau makruh, atau ini adalah perkara yang mubah, maka sikap yang paling tepat, ya, dari seorang muslim adalah untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, kalau kita tidak tahu apakah ini akan mendatangkan manfaat atau tidak, maka itu masuk dalam perkara zuhud. Kalau kita tidak tahu apakah ini mendatangkan mudarat kelak pada hari kiamat, dia masuk dalam kategori wara'. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan, "Famanittaqash syubhat." Siapa yang mampu meninggalkan dan menjauhi perkara-perkara yang syubhat yang dia belum ketahui apa hukumnya, maka faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka dia telah mensucikan jiwanya, agamanya dan kehormatannya. Nah, dan inilah perintah agama kita, inilah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah manfaat yang paling utama dari sikap zuhud dan wara' itu, bahwa orang yang meninggalkan perkara-perkara duniawi yang dia tidak tahu apa hukumnya,
boleh jadi mendatangkan manfaat atau tidak, boleh jadi mendatangkan mudarat atau tidak dalam kehidupan akhirat kelak, maka ketika dia meninggalkan tersebut, dia melakukan sikap zuhud dan wara, maka dia telah mensucikan jiwanya, mensucikan kehormatannya, dan mensucikan agamanya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pemirsa sekalian, orang yang melakukan dan terjatuh dalam perkara syubhat, maka besar kemungkinan dia akan terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, hujahnya dari mana pemirsa sekalian? Seperti kata Nabi SAW, "Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi." Ya, seperti seseorang penggembala kambing, kalau dia menggembalakan kambingnya, dia punya 20 ekor kambing dan dia gembalakan itu kambing-kambingnya, ke 20 ekor kambingnya itu di sekitar daerah yang terlarang. Ya, tentu saja kata ulama kita, tentu saja dia tidak akan mampu mengawasi ke 20 ekor kambingnya itu. Mungkin ada saja 1 ekor, 2 ekor yang akan makan rumput di tempat yang dilarang. Nah, seperti itulah orang yang melakukan perkara syubhat, sekali dia terjatuh dalam perkara syubhat, maka mungkin dia masih selamat. Mungkin perkara syubhat itu adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau dia terus melakukan hal tersebut, sekali, 2 kali dia melakukan perkara yang syubhat, dia tidak tahu apa hukumnya, maka ini akan menjerumuskan dia. Perkara yang seperti ini, kebiasaan seperti ini akan mengajak dirinya, akan terjadi pembiasaan dalam kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang belum jelas hukumnya dalam kehidupannya, sehingga suatu saat boleh jadi dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah SWT karena sudah menjadi tabiat hidupnya. Setiap kali ada persoalan-persoalan yang syubhat, maka dia lakukan perkara syubhat tersebut. Dia belum tahu apa hukumnya, apakah boleh atau tidak boleh. Namun karena sudah terjadi pembiasaan dalam kehidupannya, sudah terbangun karakter, membiasakan diri untuk melakukan dan mengambil hal-hal yang syubhat yang belum diketahui apa hukumnya, maka menjadi karakter dalam dirinya, sehingga boleh jadi suatu saat nanti dia berhadapan dalam satu masalah syubhat dalam kehidupannya, dia lakukan perkara syubhat itu, padahal persoalan syubhat itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi memberikan permisalan, karra'i yara haulal hima yushiku an yarta'a fihi, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Nah, setiap raja, setiap penguasa itu memiliki batasan-batasan. Dan batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala sebagai raja dari seluruh raja yang ada di dunia ini adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan kepada kita melalui hadis ini, ayo kita bersikap zuhud, ayo kita bersikap wara, jauhi perkara-perkara yang tidak jelas dalam kehidupan kita, hindarkan diri kita, hindarkan kehidupan kita dari apa-apa yang tidak jelas hukumnya dalam kehidupan kita, dan inilah yang akan memberikan dan mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ini juga lah yang akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, karena apa? Seseorang yang terbiasa membiasakan dirinya dengan perkara yang syubhat, suatu saat nanti dia akan terjatuh di dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, terakhir Nabi kita Muhammad SAW menutup sabda beliau yang agung ini dengan mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh seorang manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh tersebut. Kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh itu menjadi buruk, yaitu hati. Hadis ini ditutup oleh Nabi SAW dengan menjelaskan urgensi hati seorang muslim, karena hatilah yang merajai tubuh seorang muslim. Hatilah yang merajai tubuh seorang manusia. Hatilah yang mengkondisikan dan memerintahkan seluruh anggota tubuh kita ini untuk melakukan apa yang diinginkan. Kalau hatinya baik, maka akan baik pula seluruh perangai dan sikap kita. Tapi kalau hatinya sudah buruk, maka akan buruk juga seluruh perangai kita, dan buruk juga seluruh tindak tanduk kita, perilaku kita dalam kehidupan dunia, dan akan menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Olehnya itu, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sengaja Nabi SAW menutup hadis ini dengan mengangkat penjelasan tentang bahayanya dan besarnya urgensi menjaga hati kita ini, karena persoalan zuhud dan wara itu larinya dan kembalinya ke dalam hati seorang manusia.
Dia tidak kembali kepada akal manusia, dia tidak kembali kepada fitrah manusia, namun zuhud dan wara kembali kepada hati seorang manusia. Kalau kita memiliki sifat zuhud dan wara, kita memiliki keinginan untuk membersihkan diri kita, membersihkan agama dan kehormatan kita, menjaga diri kita, menjaga postur badan kita, menjaga perilaku dan perangai kita, dan menjaga kehidupan akhirat kita kelak, maka ayo kita bersikap zuhud dan wara, bersikap hati-hati dalam kehidupan dunia ini, jauhkan segala bentuk hal-hal yang dikhawatirkan bisa mengancam kebaikan kita dalam kehidupan akhirat kelak, ataupun hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat dan manfaat dalam kehidupan akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui hadis ini kita kembali tercerahkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahami agama ini, untuk melewati seluruh aktivitas kita, melewati seluruh kegiatan-kegiatan kita, melewati seluruh hari-hari kita dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga kehidupan kita ini sesuai dengan syariat Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang oleh Allah, termasuk dari perkara-perkara yang samar dan syubhat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.